Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Della Estrada Keno, NPM 11210030, kelas D semester 5, program studi agroteknologi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi dan penyuluhan. Di sini saya akan mewawancarai petani dengan komoditi padi yang terletak di Nain. Halo, baik, langsung saja. Di sini kita sudah ada narasumbernya. Langsung saja kita bertanya. Baik, di sini nama narasumbernya Mama Serafina Usfinit. Umur narasumber tersebut 27 tahun. Pendidikan terakhir SD. Untuk lama bertaninya sudah sejak kecil, jadi untuk diperkirakan 15 tahun. Baik, langsung saja kita menanyakan masalah atau kendala apa yang dihadapi oleh Mama Serafina Usfinit ini. Jadi yang dijelaskan di sini masalahnya itu atau kendalanya itu hama dan penyakit, di mana ulat-ulat kecil yang terserang pada padi tersebut, serta masih menggunakan pupuk urea untuk melakukan pemupukan pada padi tersebut. Atasi permasalahan yang saya dapat pada wawancara dengan komoditi padi yang terletak di Nain, di mana ada dua permasalahan yang saya dapat. Yang pertama, hama dan penyakit seperti ulat-ulat kecil yang terserang pada padi, di mana terserang padi tersebut bisa menyebabkan menurunkan hasil produksi pada padi, dan juga terdapat pada daun-daun padi tersebut bisa bolong sehingga menyebabkan sampai tanaman mati. Dan yang kedua, permasalahan yang kedua tersebut, petani masih cenderung menggunakan pupuk kimia, di mana pupuk urea untuk mengaplikasikan pada tanaman padi tersebut. Jadi di sini saya menginovasikan untuk para petani menggunakan pupuk organik untuk mengatasi dua permasalahan, di mana pupuk organik cair dan juga pupuk organik biochar. Sebelumnya itu kita ketahui dulu, pupuk organik cair itu adalah pupuk di mana pupuk secara alami yang melalui proses fermentasi untuk menghasilkan larutan sehingga bisa diaplikasikan pada tanaman yang terserang hama dan penyakit, dan juga bisa membantu merangsang pertumbuhan, dan juga bisa membantu pada klorofil tanaman, dan serta memperkuat daya tahan tumbuhan. Dan juga kita ketahui bahwa pupuk organik biochar merupakan salah satu pupuk yang diaplikasikan pada tanah sehingga bertujuan untuk memperbaiki aerasi tanah, bisa memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, sehingga tanah yang digunakan pada petani tersebut cenderung menggunakan pupuk kimia masih berlebihan. Dengan kehadirannya pupuk organik cair dan juga pupuk organik biochar bisa membantu para petani untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi setelah kita ketahui kedua pengertian dari pupuk organik cair dan juga pupuk organik biochar, kita juga mengetahui kelebihan dari kedua pupuk tersebut. Jadi di sini saya simpulkan bahwa kedua pupuk tersebut itu bisa mudah didapat karena berbahan dasar organik, dan yang kedua itu menghemat para biaya pada petani, di mana di sini saya katakan menghemat biaya pada petani karena petani tidak lagi mengeluarkan uang untuk membelikan pestisida kimia, tetapi di sini bisa hanya menggunakan bahan-bahan dasar organik atau sisa-sisa tanaman ataupun maupun kotoran hewan bisa dijadikan pupuk untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi setelah kita mengetahui kelebihan ataupun pengertian dari kedua pupuk tersebut, maka di sini saya juga menjelaskan bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair dan juga pupuk organik biochar. Saya akan menjelaskan prosedur kerja pupuk organik cair. Terlebih dahulu kita ketahui alat dan bahan. Silakan lihat saja pada slide yang tertera alat dan bahan tersebut.
Langsung saja saya mengarahkan pada langkah-langkah atau proses pembuatan pupuk organik cair. Baik, langsung saja kita melihat pada gambar pertama, kita sudah sediakan semua bahan. Langsung saja kita lihat pada gambar kedua, kita cincang kecil-kecil bahan yang sudah ada, bertujuan untuk mempermudah dalam tumbuk bahan-bahan tersebut. Pada gambar ketiga kita menumbuk semua bahan sehingga sampai halus, bertujuan untuk mempermudah dalam proses fermentasi sehingga cepat terurai. Setelah semua bahan sudah tertumbuk, semua bahan disatukan dalam wadah. Kemudian pada gambar keempat kita bisa campurkan daun kaliandra dan juga menambah 600 ml gula air, bertujuan untuk mempercepat proses fermentasi pupuk cair. Dan juga pada gambar kelima kita tambahkan susu Yakult dan juga bakteri mikroorganisme sebanyak 1 sendok makan. Dan juga yang keenam, menambahkan air untuk proses fermentasinya cepat. Yang pada gambar ketujuh kita bisa tutup rapat tutupan toples tersebut sehingga tidak terjadi penguapan untuk bisa mempercepat proses fermentasi. Lamanya proses fermentasi 4-6 hari. Ketika sudah tumbuh atau tandanya ada jamur, berarti pupuk sudah jadi dan siap dipakai. Pupuk tersebut bisa diaplikasikan pada tanaman. Tahap pertama yang kita lakukan yaitu sediakan terowongan, di mana terowongan tersebut kita memanfaatkan bekas seng untuk dijadikan terowongan untuk bisa kita melakukan pembakaran sekam padi. Bisa melihat pada gambar tersebut, pada pembakaran sekam padi tersebut hanya bisa mengeluarkan asap saja karena bertujuan untuk bisa terbakar secara merata dan bisa menghasilkan arang sekam yang baik. Bisa dilihat pada video tersebut. Tahap kedua kita mencincang hijauan. Di sini hijauan berupa daun. Pada tahap 3 prosedur kerja pembuatan mikroorganisme lokal. Di sini mikroorganisme lokal ini pengganti E4 pertanian, di mana kita memanfaatkan air beras dan juga air kelapa untuk bisa kita memfermentasikan sebagai pengganti mikroorganisme lokal. Kurang lebih dilihat pada slide tersebut untuk prosedur kerja pembuatan mikroorganisme lokal. Masuk pada tahap keempat, prosedur kerja pembuatan kompos biochar atau pupuk organik biochar. Langsung lihat saja pada slide tersebut. Dan juga ini masuk pada setelah hari ke-6 kompos biochar dibalik. Tanda-tanda pupuk kompos biochar sudah jadi dilihat pada gambar tersebut, dan pupuk kompos biochar siap diaplikasikan pada tanaman tersebut.